kepada peserta apel. Istirahat di tempat, gerak. Amanah pembina apel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 34 Jakarta, Ibu Dr. Anda Hajah MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Bidang Madrasah, serta Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung di Zoom Room dalam apel ke-76 HUT RI. Dan semua peserta upacara kelas 7, 8, dan 9. Spirit kemerdekaan menjadi sebuah momen yang luar biasa, manakala kita menjadikan setiap momen ini adalah sebuah batu loncatan untuk kita bisa lebih berubah ke arah baik. Bu Ning tidak banyak panjang kata. Ada beberapa hal yang saat ini menjadi rutinitas kita. Belajar daring sampai kegiatan yang lain pun daring. Tidak semua anak bisa melakukan aktivitas pembelajaran daring secara optimal dengan berbagai macam kondisi yang ada. Tetapi kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa melakukan improvisasi, senantiasa dituntut untuk bisa melakukan aktivitas yang bernilai produktif. Sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan akan membuahkan hasil sesuai apa yang kita lakukan. Nah, pada momen HUT RI yang ke-76 ini, Bu Ning mau menyampaikan trik bagaimana kita bisa berprestasi. Kalau kita berikan judul, itu prestisius booster. Bagaimana kita bisa selaku manusia, selaku makhluk Allah yang paling sempurna ciptaannya, bisa berprestasi dalam kehidupan. Hal yang Bu Ning sampaikan tidak hanya untuk kalian anak-anak kelas 7, 8, 9, tetapi juga untuk kami, para guru, para manusia dewasa yang saat ini Allah berikan amanah sebagai pendidik untuk kalian. Apa nih? Prestisius booster. Apa saja sih trik-trik kita untuk bisa menjadi manusia-manusia yang berprestasi? Booster apa saja yang bisa kita berikan untuk diri kita? Bu Ning berikan akronim BOCAH. Bocah, anak kecil. B-O-C-A dan H. Apa itu bocah? B, yang pertama. Artinya di situ Bu Ning tulis belief. Belief artinya keyakinan. 50% kesuksesan seseorang itu sangat ditentukan oleh seberapa besar belief yang ada di dalam dirinya. Belief, keyakinan, itu bisa disamakan dan disejajarkan dengan sebuah motivasi internal. Pasang sebuah keyakinan kita jauh ke depan. Bukan hanya memberikan sebuah keyakinan pada diri kita hanya untuk jangka saat ini. Tetapi berikan pada diri kita keyakinan bahwa kita akan bisa melakukan hal A, B, C, jauh ke depan. Kita semua terlahir sempurna. 200 atau 303 siswa yang saat ini ada di Zoom virtual room, Allah ciptakan sempurna. Tidak ada yang cacat, tidak ada yang masuk kategori inklusif. Alat inderanya itu berfungsi semua.
ketika Allah kasih modal itu tidak digunakan sebaik-baiknya, karena kita nggak punya belief yang kuat, maka modal yang Allah kasih akan dipakai dengan kadar ala kadarnya, bahkan mungkin bisa merugi. Sudah bagus baliknya modal pas, bisa saja merugi. Kenapa? Belief, keyakinan dalam diri kita kalau kita adalah manusia sempurna, makhluk Allah yang paling sempurna dengan akal, ruh, dan jasad yang Allah kasih, itu modal untuk kita menjadi manusia yang berprestasi. B. Yang kedua, O. Apa itu O? Organisationing. Organisationing itu kalau kita bisa terjemahkan adalah keteraturan. Nah, keteraturan. PJJ dalam konteks daring itu sangat-sangat melatih keteraturan kita. Bagaimana belajar dengan jam yang sudah ditentukan, tetapi tidak kelihatan mukanya secara langsung oleh guru. Bangun subuh, sholat, siap-siap bersih-bersih badan, kemudian makan pagi, siap-siap online belajar. Keteraturan hidup yang kalian lakukan dalam aktivitas kecil itu menjadi sebuah latihan yang luar biasa di saat kalian dewasa. Orang-orang dewasa macam kami itu butuh keteraturan. Kalau nggak teratur, nggak akan bisa melakukan aktivitas hidup secara rapi. Bagaimana mengatur anak sendiri di rumah, bagaimana mengatur kalian sebagai peserta didik. Nah, sekarang kalian yang hanya saat ini mengatur diri kalian saja, tidak mengatur bagaimana dapur itu bisa terus ngebul, nggak mikir cari uang, tidak mikir bagaimana bisa punya rumah, punya pakaian, kamu hanya diberikan kewajiban bagaimana potensi kamu bisa terasah dan terbangun dengan pendidikan. Maka keteraturan hidup harus belajar untuk dilatih. BO. Kemudian C. Apa itu C? Capacity. Apa itu capacity? Kapasitas kita, diri kita. Upgrade apa yang kita bisa, nak. Jangan pernah berkata, saya nggak bisa ini, Bu. Saya nggak bisa ini, Pak. Saya nggak punya ini, Bu. Nggak punya ini, Pak. Bunin bilang tadi, modal kita sudah lengkap. Tinggal bagaimana meningkatkan kemampuan kita. Bagaimana meningkatkan kapasitas kita. Kalau kapasitas secara profesional, bagaimana seorang anak SMP itu memiliki kapasitas layaknya seorang anak SMA. Artinya, ketika kita punya keyakinan jangka panjang, maka kapasitas diri kita harus di atas rata-rata. Bagaimana caranya? Berlatih, belajar, membuka kesempatan untuk kita mau belajar. Jangan sampai tertunda karena keterbatasan. Setelah C, A. Apa itu A? Aktif. Aktif itu ya kita menjadi subjek. Contoh PJJ. Google Meet, bagaimana videonya bisa on. Bagaimana interaksi tanya jawab guru siswa bisa berlangsung. Nggak akan berlangsung kalau tidak ada aktif dari siswanya. Kalau guru pasti aktif karena banyak ngomong. Sekarang bagaimana kita bisa memancing diri kita dengan modal yang kita punya, meningkatkan kapasitas dengan cara aktif. Insya Allah pandemi segera berlalu, kita bisa bersua secara offline, ekskul yang ada di sekolah menjadi sarana kita untuk bisa mengembangkan aktivitas. Sehingga kita bisa aktif memberikan yang terbaik untuk madrasah secara kecil, secara besar untuk bangsa kita. Yang terakhir, habit kebiasaan. Karena sudah teratur, kita mau belajar, kapasitas meningkat, aktivitas kita baik, maka akan menjadi sebuah kebiasaan, habit. Nggak usah disuruh bangun subuh, karena sudah menjadi kebiasaan kita bangun subuh. Nggak usah disuruh pagi-pagi PJJ, karena sudah kebiasaan kita bangun pagi, subuh, belajar. Itu semua nggak akan bisa tercapai, nak,
ketika kita nggak akan mencoba itu sebagai sebuah kebiasaan. Satu lagi, Bu Uning nukil kalimat Buya Hamka. Kalimat yang Bu Uning sendiri itu menjadi sebuah inspirasi. Buya Hamka bilang dalam sebuah bukunya, kalau bekerja hanya sekedar bekerja, kerbau di sawah juga kerja. Kalau kerja itu mungkin orang tua dewasa, kalau kamu belajar itu bekerja. Kalau belajar hanya sekedar belajar sama dengan kerbau di sawah gitu. Kerja, belajar. Hidup, kalau sekedar hidup, kerak di hutan juga hidup. Artinya apa? Jangan sampai sama kita dengan hewan-hewan itu. Ketika kita tidak bisa optimal dalam bekerja, tidak bisa optimal dalam mengisi hidup kita. Kemerdekaan yang ke-76 ini amanah untuk kita semua mengisinya dengan hal-hal yang produktif. Sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, itu bisa menjadi sebuah kenyataan saat ini dan yang akan datang. Merdeka, merdeka, merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.